Bab 501, Penyesalan. Pelayan Su gemetar karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Pelayan Xiao memiliki banyak teman dan pengikut, sehingga mustahil baginya untuk membantahnya. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan membiarkan pelayan Xiao bertindak sombong. Saat pelayan Xiao hendak terus menekan keunggulannya, Mo Zijiao tiba-tiba melepaskan ki-nya dan mendengus dingin. Saat kultivasi bela diri Mo Zijiao yang kuat menyebar, para diaken di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Itu bukan karena hal lain, tetapi fakta bahwa kultivasi Mo Zijiao jauh lebih kuat daripada mereka, yang baru saja memasuki alam bela diri sejati. Mo Zijiao, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, melirik dingin ke arah para diaken ini dan berkata dengan suara dingin, "Heh, bagus, sangat bagus. Lantai 17, itu hanya lantai 17. Menteri Fang, Anda benar-benar berpikir itu mudah dicapai. Mengapa Anda tidak membiarkan murid-murid Anda mencoba dan melihat apakah ada di antara mereka yang dapat melewati lantai 17? Mendengar ini, Menteri Fang gemetar dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya berbicara besar dan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berasumsi bahwa Yang Chen melewati lantai 17 bukanlah masalah besar. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya dengan saksama, di mana di kota utama Beishan ada orang yang bisa melewati lantai 17. Belum lagi lantai 17, yang terbaik di generasi ini, seperti Cao Ming dan lainnya, hanya mampu mencapai lantai 15. Mo Zijiao menjadi semakin marah saat dia memikirkannya. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kamu bilang tidak perlu Yang Chen. Baiklah, kamu cari seseorang yang lebih kuat darinya. Yang Chen telah mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah di usia yang begitu muda. Kamu cari seseorang yang lebih baik darinya. Yang Chen telah melewati lantai 17, kamu cari seseorang untuk melakukannya. Di masa lalu, para diaken ini adalah tulang punggung kota utama Beishan, dan dia tidak bisa mengkritik mereka secara langsung. Tetapi sekarang, dia tidak tahan lagi. Mengapa Yang Chen menjadi sasaran berulang kali? Itu karena Yang Chen sungguh luar biasa. Sebagai guru yang bertugas, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran-pikiran bengkok para diaken itu? Di tangan para diaken ini ada anggota keluarga mereka, dan beberapa murid langsung. Mereka semua sangat peduli dengan pembagian keuntungan mereka sendiri. Begitu seorang jenius lain muncul, kemungkinan besar mereka akan memperebutkan keuntungan di tangan mereka. Hal ini membuat mereka cukup bersedia menerima beberapa orang jenius yang biasa-biasa saja. Namun, ketika berhadapan dengan seorang jenius luar biasa seperti Yang Chen, penerimaan mereka dari kalangan atas mungkin tidak akan setinggi sebelumnya dan mereka bahkan mungkin secara aktif menolaknya. Awalnya, Mo Zijiao tidak terlalu memikirkannya karena kinerja Yang Chen belum mencapai level di mana ia perlu turun tangan dan merekrutnya. Tapi sekarang, dia menyesalinya. Tepat saat Mo Zijiao menyesalinya, menara ujian tiba-tiba bersinar dengan cahaya menyilaukan lainnya. Cahaya ini muncul dari lantai 18 dan langsung menyatu di lantai 19. Ini menunjukkan Yang Chen telah melewati lantai 18. Keheningan yang mematikan. Tampaknya bahkan suara jarum jatuh pun dapat terdengar dengan jelas. Yang Chen telah melewati lantai 18 dan memasuki lantai 19, meninggalkan orang-orang dengan perasaan terkejut. Mereka begitu terkejut hingga tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan semua yang terjadi sekarang atau pencapaian yang telah diperoleh Yang Chen. Paling tidak, Yang Chen telah mencapai semua yang telah dicapai oleh jenius paling luar biasa di kota utama Beishan dalam sejarah, Huang Taiji. Dia sekarang ada di lantai 19. Yang Chen telah memasuki lantai 19, dia menyelesaikan lantai 18. Ini, Mo Zijiao bisa tetap tenang sebelumnya, tetapi sekarang setelah Yang Chen benar-benar melewati lantai 18, dia tidak bisa duduk diam. Dia meraung, apakah itu yang kamu katakan tidak sepadan dengan usaha untuk merekrut? Dia melewati lantai 18, dan tidak sepadan dengan usaha untuk merekrutnya. Nah, pelayan Xiao, pelayan Fang, bukankah seharusnya kamu juga mengatakan bahwa itu hanya lantai 18? Melihat kemarahan Mo Zijiao, pelayan Xiao dan pelayan Fang tidak berani mengatakan apapun lagi. Pada titik ini, mereka bukan hanya tidak berani berbicara, tetapi mereka juga tidak punya apapun untuk dikatakan.
Jika mereka masih memandang ke bawah ke lantai 18 saat ini, maka sepanjang sejarah kota utama Beishan, hanya Huang Taiji yang pernah melewati lantai 18. Melihat Mo Zijiao begitu marah, pelayan Xiao tidak punya pilihan selain melangkah maju dengan ekspresi getir. Guru yang bertanggung jawab, Yang Chen ini sangat kuat, sangat jahat, menurutku, dia tidak bisa tinggal diam. Mendengar perkataan pelayan Xiao, pelayan Su mencibir, dan Mo Zijiao menjadi semakin marah, berteriak, "Apa, kamu bermaksud membunuhnya? Saya pikir itu yang terbaik. Jika Yang Chen dibiarkan berkembang bebas, itu akan menjadi bencana bagi kota utama Beishan kita," kata pelayan Xiao. "Bencana? Kau, betapa bodohnya kepalamu." Mo Zijiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, bahkan jika Yang Chen dibiarkan berkembang dengan baik, menurutmu apa yang akan dia lakukan pada kota utama Beishan kita? Tidakkah kau tahu apakah posisi kota utama Beishan kita sebagai kursi nomor 1 di Kabupaten Gunung Utara stabil atau tidak? Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, apakah dia berani menghancurkan kota utama Beishan kita? Tidak seorang pun berani melakukan hal itu, karena kota utama Beishan mereka adalah kekuatan kekaisaran. Beberapa orang berani menekan kekuatan utama kota, tetapi tidak ada seorang pun yang berani memusnahkan mereka. Ini, pelayan Xiao terdiam sesaat. Mo Zijiao berteriak, dan membunuhnya. "Heh, menurutmu sekte Yuanshan bodoh? Apa kau pikir kau bisa membunuhnya? Apa kau tidak takut sekte Yuanshan akan melawanmu sampai mati? Saat itu, apakah kau mengatakan pelayan Xiao yang membunuhnya? Atau pelayan Fang yang membunuhnya? Hah! Jika ada yang mau berdiri dan menjadi kambing hitam, aku bisa membunuh Yang Chen kapan saja." Mendengar ini, pelayan Xiao dan diaken lainnya tidak berani berbicara. Mo Zijiao dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Sekarang, Yang Chen hanya bisa berteman dan tidak tersinggung. Selain itu, pelayan Xiao, pelayan Fang, kalian berdua akan dipotong setengah dari pendapatan bulanan kalian. Jangan tanya kenapa, bukankah kalian berdua tadi sangat sombong? Guru yang bertanggung jawab, ini tidak boleh terjadi, mohon pertimbangkan kembali. Ya, guru yang bertanggung jawab. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Pelayan Xiao dan pelayan Fang keduanya benar-benar khawatir. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hukuman yang mereka terima karena menargetkan Yang Chen, seorang anak muda, akan membuat Mo Zijiao marah hingga harus memotong setengah pendapatan bulanan mereka. Ini menyangkut kepentingan mereka, dan bukankah melindungi kepentingan ini adalah alasan utama mereka menargetkan Yang Chen sejak awal? Untuk sesaat, baik pelayan Xiao maupun pelayan Fang merasa seperti hati mereka berdarah. Seperti kata pepatah, burung yang dipilih akan ditembak. Mo Zijiao telah sepenuhnya menggunakan mereka sebagai kambing hitam. Sekarang mereka menyesalinya. Jika mereka tahu akan seperti ini, mengapa mereka menargetkan Yang Chen sejak awal? Mengapa tidak biarkan saja dia memasuki kota utama Beishan? Bab 502, Arai Dewa Laut Bintang. Setelah berdiskusi, ada spekulasi mendalam di hati setiap orang. Banyak orang tidak tahu tentang pencapaian Yang Chen di lantai 19, atau apakah dia bisa melewati lantai itu. Yang Chen seharusnya tidak bisa melewati lantai 19, kan? Saat itu, Huang Taiji, iblis jenius di generasinya, hanya mencapai lantai 19. Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, bisakah dia lebih kuat dan lebih jahat daripada Huang Taiji? Yang Chen harus berhenti di lantai 19, kan? Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan berada di lantai 20. Banyak orang memikirkan hal ini, masing-masing menelan ludah. Mereka tidak berani memikirkannya lebih jauh. Sementara itu, di menara percobaan, di lantai 19. Itu kacau sekali. Hanya ada 3 atau 4 prajurit pasir yang tersisa dari 19 yang asli. Yang Chen juga berubah dari tidak terluka pada awalnya menjadi sedikit acak-acakan pada saat ini. Setelah menerobos ke lantai 19 dan berhadapan dengan prajurit pasir ini, Yang Chen merasa sulit untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Awalnya, dia tidak menyangka prajurit pasir ini begitu tangguh. Saat melawan mereka, dia menderita kerugian besar. Akhirnya, tidak ada pilihan lain. Dia membuang sebagian besar jimat roh yang telah disempurnakannya sendiri, nyaris menghancurkan formasi pertahanan yang terbentuk dari serangan gabungan prajurit pasir ini. Dia kemudian menggunakan jurus petir dan api ganda untuk mengalahkan prajurit pasir satu per satu.
Meskipun jimat roh yang telah disempurnakannya hanya berada pada tingkat menengah ke bawah, jumlahnya sangat banyak. Dikombinasikan dengan jumlah mereka yang banyak, kekuatan ledakan itu tidak bisa diremehkan. Bahkan Yang Chen sendiri merasa itu sudah cukup, tetapi tampaknya masih sangat sulit untuk menembus pertahanan prajurit pasir. Bagaimanapun, mereka berhasil dikalahkan. Dengan 4 prajurit pasir yang tersisa, Yang Chen bergerak dan menghancurkan mereka satu per satu. Begitu saja, gurun di lantai ke-19 menghilang. Aura surgawi transformatif yang luar biasa muncul. Yang Chen menyempurnakannya satu per satu, melangkah ke lantai 20. Lantai 20. Sok tidak dapat lagi menggambarkan orang-orang di luar menara ujian yang sedang menonton. Mata mereka terbelalak, dan mereka menatap lampu-lampu menara yang berkedip-kedip. Ketika lampu akhirnya beralih dari lantai 19 ke lantai 20, semua jenius ini menutup mulut mereka. Tentu saja mereka yang tidak bisa duduk diam adalah anggota tingkat tinggi di kota utama Gunung Utara. Lantai ke-19. Yang Chen melampaui Huang Taiji dan mencapai ketinggian baru. Hehe, Mo Zijiao menatap dingin ke arah Xiao Stewart dan para diaken yang menentang Yang Chen bergabung dengan kota utama Gunung Utara. Mereka tampaknya sedang memikirkan cara untuk menghukum para diaken ini. Bohong kalau mereka tidak marah. Jenius ini seharusnya menjadi milik kota utama Gunung Utara mereka. Kehormatan dan prestasi seharusnya menjadi milik kota utama Gunung Utara. Tetapi sekarang, Yang Chen telah kehilangan kesempatan untuk bersama mereka dan menjadi anggota sekte Yuanshan. Hanya ada garis tipis antara kesalahan penilaian dan hilangnya kesempatan. Justru karena kesalahan penilaian inilah Yang Chen menolak kota utama Gunung Utara, dan semua ini disebabkan oleh tindakan bodoh para diaken ini sejak awal. Lagi pula, sebagai diaken, penguasa tertinggi kota utama Gunung Utara, dia tidak peduli dengan perekrutan. Melihat pencapaian Yang Chen yang luar biasa, para diaken ini tidak berani berbicara lagi dan dengan patuh menutup mulut mereka. Dalam hati mereka, mereka tidak tahu iblis macam apa Yang Chen, karena ia berhasil menembus lantai 18 dalam satu tarikan napas dan melampaui ketinggian yang pernah diciptakan Huang Taiji. Pada saat yang sama, Yang Chen dengan serius mengamati lantai 20. Itu adalah level tertinggi yang dapat dicapai di bawah Origin Martial Realm. Jadi ini lantai 20. Bahkan lingkungannya pun berubah. Yang Chen berpikir dalam hati. Setelah melihat-lihat, ia mengamati lingkungan di sekitarnya. Ini bukan gurun seperti lantai sebelumnya. Lantai ke-20 adalah tanah tandus, kering, sunyi, dan tak bernyawa. Tidak ada apapun di sana. Namun, tepat saat Yang Chen tiba, hembusan angin kencang meniup tanah yang retak, memecahnya. Kemudian, bongkahan tanah dengan cepat hancur menjadi pasir, yang sepenuhnya berubah menjadi prajurit pasir. 20 prajurit pasir muncul di tanah tandus. Melihat 20 prajurit pasir bumi, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk berspekulasi dalam hatinya, lingkungan telah berubah, dan penampilan prajurit pasir juga telah berubah. Aku ingin tahu seberapa kuat mereka. Aku harus menguji mereka terlebih dahulu. Dengan pikiran itu, Yang Chen melambaikan tangannya, tiba-tiba menyebabkan guntur dan kilat menyambar. Suara benturan itu meningkat, menghantam 20 prajurit pasir. Dalam sekejap, guntur dan kilat menjadi ketiadaan, dan prajurit pasir ini tetap tidak terluka, seolah-olah mereka bahkan tidak bergerak sedikit pun. Yang Chen mengedipkan matanya dan tidak bisa menahan tawa, meskipun aku bisa membayangkan 20 prajurit pasir ini membentuk pertahanan yang luar biasa, jurus petirku yang berkekuatan penuh seharusnya masih bisa mengguncang prajurit pasir ini sedikit. Siapa yang mengira bahwa 20 prajurit pasir dari lantai 20 ini begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bergerak sedikit pun. Tepat saat dia menggunakan jurus petir, dalam sekejap, prajurit pasir pun ikut beraksi. 20 prajurit pasir menyerang Yang Chen secara bersamaan. Yang Chen tahu betul bahwa menahan diri saat menghadapi prajurit pasir di lantai 20 adalah pilihan yang bodoh. Dalam sekejap, tanpa berkata apa-apa, dia langsung menggunakan dual flames miliknya, Starfire yang dikombinasikan dengan Demonic Fire, yang setiap lapisannya lebih kuat dari sebelumnya. Mereka langsung menyapu ke arah 20 Sand Soldier. Namun, tepat pada saat api itu padam, ledakan keras mengguncang udara, dan 20 prajurit pasir menyerang secara serempak. Gelombang ledakan muncul yang tampak seperti pedang yang tak terkalahkan.
Gelombang itu menghancurkan Starfire dan Demonic Fire miliknya dengan sekali tebasan, menyerang langsung ke arahnya. Yang Chen terkejut, apa ini yang bahkan bisa menghancurkan Starfire? Dia tidak bisa berkata bahwa dia tidak merasa heran. Itu bagus untuk api iblis, tetapi Starfire dapat melelehkan apa saja, bahkan jika ada hal-hal yang tidak dapat dikorosi, tetap saja sangat sulit untuk menghancurkannya secara langsung. Namun begitu 20 prajurit pasir ini bergerak, gelombang ledakan itu terbang dan Starfire-nya telah sepenuhnya menghilang. Yang Chen tidak dapat berhenti berpikir tentang kekuatan yang ditunjukkannya ini. 20 prajurit pasir ini membentuk formasi, dan begitu mereka menyerang, mereka membawa lapisan gelombang ledakan. Tampaknya formasi serangan gabungan ini jauh lebih kuat daripada yang biasa. Tunggu, aku belum pernah mendengar formasi serangan gabungan yang begitu kuat sebelumnya. Jika aku terkena gelombang ledakan ini, bahkan melarikan diri pun mustahil. Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Lantai sebelumnya baik-baik saja. Jika prajurit pasir itu melukai atau mengalahkanmu, mereka tidak akan menyerangmu lagi, dan menara ujian akan secara otomatis menentukan bahwa kau telah kalah. Namun, lantai 20 berbeda. Itu adalah pertempuran yang mematikan. Jika dia tersentuh oleh sedikit saja gelombang ledakan itu, tidak peduli seberapa hebat konstitusinya, dia akan langsung terbunuh. Memang, lantai 20 itu sulit. Tunggu, aku baru ingat sekarang, formasi ini, formasi Dewa Laut Bintang. Tiba-tiba, Yang Chen teringat. Bab 503, prajurit pasir raksasa. Apa itu Star Sea God Array? Formasi Dewa Laut Bintang ini merupakan formasi yang sangat kuat yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan besar di era kuno. Jumlah minimum orang yang dibutuhkan untuk formasi ini adalah 20 orang. Begitu 20 orang bergabung untuk menyebarkan formasi ini, ki sejati mereka dapat sepenuhnya digabungkan oleh formasi tersebut, menyatu menjadi satu titik. Ki sejati yang digabungkan ini membentuk gelombang ledakan tajam bagaikan pedang, yang mampu menghancurkan apapun dan segalanya. Yang Chen hanya membacanya di buku-buku kuno, tidak dapat menentukan sejauh mana sifat anti-hancurnya, tetapi sekarang dia mengetahuinya. Setidaknya Starfire miliknya berhasil ditembus. Kekuatan besar di zaman kuno memang luar biasa, menciptakan arai Dewa Laut Bintang yang menakjubkan. Yang Chen menghela nafas, dan pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan keluarga kerajaan. Arai Dewa Laut Bintang hanya muncul di buku-buku kuno, dan keberadaannya masih belum diketahui. Namun, keluarga kerajaan benar-benar memilikinya dan menggunakannya pada prajurit pasir ini. Dengan 20 prajurit pasir ini yang sudah menjadi tantangan berat, dikombinasikan dengan arai Dewa Laut Bintang. Kulit kepala Yang Chen terasa geli memikirkan hal itu. Begitu 20 prajurit pasir itu mulai menyerang, tidak ada alasan bagi mereka untuk berhenti. Gelombang ledakan yang mengelilingi mereka membuat Yang Chen tidak dapat mendekat dan langsung menyerang mereka. Sepertinya aku harus menggunakan beberapa keterampilan sungguhan, pikir Yang Chen dalam hati. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan semua jimat roh yang tersisa dari lantai ke-19, serta hampir semua jimat roh yang ada padanya. Pergi. Ki sejati melonjak, dan hanya mengaktifkan jimat roh ini telah menghabiskan sejumlah besar ki sejati Yang Chen. Saat jimat-jimat roh ini berubah menjadi api dan menghilang di udara, kekuatan di dalamnya dilepaskan sepenuhnya. Entah api, gelombang raksasa, kilat, atau halilintar, semuanya mengembun menjadi badai topan yang sangat kuat, menelan 20 prajurit pasir itu. Badai tak kunjung reda, dan saat Yang Chen melihat dari samping, ia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun kekuatan jimat roh ini luar biasa, 20 prajurit pasir ini bukanlah lawan biasa. Aku harus punya rencana cadangan. Kalau tidak, jika aku gagal menembus pertahanan mereka dan melenyapkan prajurit pasir ini, akan sulit untuk menang nanti. Dalam sekejap, telapak tangan Yang Chen mulai mengumpulkan kekuatan dengan cepat. Kekuatan itu tak lain adalah kekuatan Sky Thunder. Metode 5 guntur benar. Fakta membuktikan bahwa ide Yang Chen benar. Kekuatan ledakan jimat roh itu berada di luar imajinasi Yang Chen. Namun, setelah ledakan itu, masih gagal untuk menghancurkan formasi serangan gabungan dari 20 prajurit pasir. Hal ini menyebabkan kulit kepala Yang Chen geli, dan dia merasa lega bahwa idenya benar. Menerobos lantai 20 menara uji ini bukanlah tugas mudah.
Dengan pikiran itu, dia berkata dengan suara rendah, untungnya, aku masih punya beberapa jimat roh penting. Mari kita coba pada orang-orang ini. Jimat roh gunung berapi. Ledakan. Gunung berapi yang terbentuk oleh api iblis jatuh dari langit dan menghantam dengan dahsyat, menyasar 20 prajurit pasir. Ketika gunung berapi meletus, kekuatannya secara alami luar biasa, tetapi belum berakhir. Yang Chen menggunakan jimat roh lain, dikelilingi oleh angin kencang, itu adalah salah satu jimat roh yang baru dibuat, jimat roh angin naga, yang memiliki peringkat yang sama dengan jimat roh gunung berapi. Saat jimat spiritual angin naga muncul, tangan Yang Chen melambai cepat, dan angin kencang bagaikan bilah pedang melesat keluar dari dalam jimat itu. Angin kencang itu bagaikan pedang tajam, puluhan, ratusan, ribuan jumlahnya, hanya dalam sekejap. Hancurkan aku, teriak Yang Chen. Saat berikutnya, formasi Dewa Laut Bintang yang tidak dapat dihancurkan yang dikendalikan oleh 20 prajurit pasir itu hancur berkeping-keping, gelombang ledakan menghilang, dan 20 prajurit pasir itu tersapu oleh angin kencang. Yang Chen menghela napas lega saat melihat pemandangan ini dan tersenyum, meskipun bijaksana untuk menahan diri, memanggil kekuatan petir yang dibutuhkan untuk metode 5 guntur yang benar, tampaknya metode 5 guntur yang benar tidak lagi diperlukan. Sekarang setelah arai Dewa Laut Bintang rusak, mungkin ada banyak prajurit pasir, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman bagiku. Tanpa formasi, jumlah prajurit pasir tidak akan membuat perbedaan, karena ia dapat dengan mudah menghancurkan mereka satu persatu, tanpa memerlukan metode 5 guntur kebenaran. Akan tetapi, saat pikiran itu muncul di benaknya, perubahan tak terduga terjadi. 20 prajurit pasir berubah menjadi tumpukan pasir saat arai Dewa Laut Bintang hancur. Dan berubah menjadi tumpukan pasir tidak berarti bahwa 20 prajurit pasir ini mati. Sebaliknya, tumpukan pasir itu dengan cepat menyatu dan membentuk prajurit pasir raksasa, seukuran gunung kecil. Prajurit pasir ini memancarkan aura yang menakutkan, dan baju besinya melambangkan pertahanan yang tampaknya tidak dapat dihancurkan, membuat orang merasa tidak dapat menembusnya. Apa ini? Yang Chen tercengang, apa yang terjadi? Prajurit pasir ini benar-benar bergabung bersama setelah susunan Dewa Laut Bintang hancur. Dan dilihat dari situasinya, pertahanan mereka bahkan lebih kuat. Apakah itu berarti dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak berguna? Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menatap prajurit pasir raksasa itu dan memanfaatkan fakta bahwa prajurit itu belum sepenuhnya menyatu, melancarkan serangan dengan tombaknya. Kekuatan petir yang dipadatkan oleh tombak naga ungu terlarangnya melesat dan menghantam dada prajurit pasir raksasa ini. Lalu, petir itu menghilang lapis demi lapis, bagaikan telur yang menghantam batu, telurnya pecah, tetapi batunya tetap utuh. Benar saja, sambaran petir dari jurus petir Yang Chen bagaikan telur di hadapan pertahanan ini. Yang Chen membelalakan matanya, meskipun aku tidak menggunakan kekuatan penuh dari jurus petirku, kekuatannya masih cukup besar. Tapi ini, pertahanan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini lelucon? Beberapa saat yang lalu, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Star Sea God Array dari 20 prajurit pasir, dan telah menghabiskan sebagian besar kartu yang telah disiapkannya. Namun sekarang, setelah menghancurkan Star Sea God Array, 20 prajurit pasir tersebut bergabung menjadi prajurit pasir raksasa dengan pertahanan yang bahkan lebih kuat. Merasa tidak berdaya, Yang Chen menguatkan dirinya. Karena prajurit pasir raksasa itu telah selesai menyatu, ia mencengkeram tombak panjangnya dan menusuk langsung ke arahnya. Ujung tombak itu sangat besar, lebih besar dari manusia, dan saat menembus udara, angin kencang yang menyertainya mampu mengangkat bahkan manusia ke udara, membuktikan kekuatannya yang tidak diragukan lagi. Meskipun Yang Chen berhasil mengelak dengan cepat, dia masih terperangkap dalam angin tersebut. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan darah di dalam tubuhnya melonjak dan hampir memuntahkannya. Kekuatan yang begitu kuat, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa bertarung langsung dengan prajurit pasir raksasa ini adalah pilihan yang bodoh. Bab 504, Menghancurkan Ruang. Kekuatan keras prajurit pasir raksasa ini sangat kuat, dan Yang Chen tidak dalam masa kejayaannya sekarang, jadi tentu saja, tidak perlu berhadapan langsung dengan prajurit pasir raksasa ini.
Namun, yang membuatnya khawatir adalah jika ia tidak bisa menang dalam pertarungan 1 lawan 1, bagaimana ia bisa menembus pertahanan prajurit pasir raksasa ini. Setidaknya, ia tidak berpikir bahwa metode 5 gunturnya dapat sepenuhnya menembus pertahanan prajurit pasir ini. Prajurit pasir ini, dari awal hingga akhir, tidak menimbulkan ancaman yang kuat, dan berbeda dari 10 tantangan keputusasaan yang diberikan oleh Kaisar Tiandu. Dalam 10 tantangan keputusasaan, Anda harus bertarung langsung dengan binatang iblis tersebut. Namun, prajurit pasir ini, jika Anda tidak dapat mengalahkan mereka dan menghindarinya, prajurit pasir tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Namun, pertahanan mereka ternyata kuat. Dan jika Anda dapat menembus pertahanan mereka, itu sama saja dengan menang. Kuncinya terletak pada bagaimana cara menembus pertahanan. Sementara Yang Chen berpikir, prajurit pasir raksasa itu terus berbicara tanpa henti, menusukkan tombak panjangnya secara acak ke arah Yang Chen. Setiap tombak yang ditusukkan memiliki kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini bergulung di udara, berubah menjadi angin kencang. Kekuatan itu menyebar, sehingga mustahil untuk bertarung secara normal. Semua masuk. Yang Chen menggertakkan giginya. Kini setelah metode 5 petir benar hampir terkumpul, Yang Chen tak lagi ragu dan langsung menjatuhkan telapak tangannya. Seketika, guntur dari langit langsung menyambar, dan gelombang kekuatan petir menghantam prajurit pasir raksasa itu tanpa halangan. 1, 2, 3, 4. Yang Chen, mengendalikan metode 5 guntur kebenaran, meraung, 5 guntur, jatuh. Boom, guntur kelima dari metode 5 guntur kebenaran, guntur terkuat jatuh, menghantam tubuh prajurit pasir raksasa. Kekuatan metode 5 guntur kebenaran tidak diragukan lagi kuat. Prajurit pasir raksasa itu jelas terhenti, dikelilingi oleh lapisan guntur dan kilat, tidak tahu harus berbuat apa. Yang Chen juga merasa cemas. Keadaan prajurit pasir raksasa itu berlangsung selama sekitar selusin napas, dan tiba-tiba, guntur dan kilat yang mengikatnya pecah. Setelah itu, baju besi prajurit pasir raksasa itu retak, tetapi retakannya hanya menyebar sekitar 10 meter sebelum berhenti. Jelas saja, metode 5 guntur kebenaran Yang Chen mengguncang pertahanan prajurit pasir raksasa itu. Tetapi, masih ada jarak yang cukup jauh untuk menghancurkan pertahanan sepenuhnya. Hal ini membuat Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku masih kekurangan sesuatu. Tanpa bantuan Rainbow dan Brother Python, aku tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan para jenius dari keluarga kerajaan. Meskipun para jenius dari keluarga kerajaan pasti memiliki banyak harta karun roh surgawi misterius untuk melindungi mereka saat memasuki menara percobaan, ini juga merupakan bakat orang tersebut. Yang Chen tidak pernah merasa bahwa terlahir miskin adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alasan. Sekarang metode kebenaran 5 guntur belum mampu menembus pertahanan prajurit pasir raksasa, Yang Chen agak tidak berdaya. Tentu saja, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia memegang beberapa spirit talisman di tangannya dan berteriak, "Maju!" Ledakan, ledakan, ledakan. Suara-suara besar terus terdengar. Setelah sekitar 3 atau 5 napas, prajurit pasir raksasa itu memutar tubuhnya, dan meskipun seluruh tubuhnya sedikit terluka, jelas bahwa tidak ada masalah serius. Hal ini membuat Yang Chen membelalakkan matanya dengan heran, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku hanya punya sedikit jimat roh yang tersisa di tubuhku, gunakan semuanya, aku tidak percaya kau masih bisa menahan kekuatan pertahanan itu." Saat berikutnya, Yang Chen membuang semua selusin jimat yang tersisa di tangannya. Mengatakan dia tidak peduli adalah salah. Ia tidak memedulikan materi, tetapi usahanya. Dia membuang semua usahanya yang susah payah, dan Yang Chen berteriak. Kekuatan jimat roh meledak sepenuhnya, menyeret prajurit pasir raksasa ke pusat ledakan. Yang Chen mengamati dengan saksama dari samping, ingin mengetahui hasil pertempuran pada saat pertama. Namun, hasilnya sangat mengecewakan. Retakan pada baju besi prajurit pasir raksasa sekali lagi menyebar, tetapi sejauh mana penyebarannya masih jauh dari menghancurkan pertahanan. Hal ini membuat Yang Chen merasa getir, prajurit pasir raksasa di lapisan ke-20 ini benar-benar tidak memberi orang cara untuk hidup. Dengan pertahanan seperti itu, bagaimana bisa dipatahkan? Sekarang, hanya God Piercing Nail yang bisa dicoba. Begitu kata-kata itu terucap, Yang Chen tak lagi ragu,
dan saat kuku penusuk dewa keluar, paku itu pun terbang dengan suara mendesing. Cici. Setelah bunyi yang bertahan sebentar, paku penusuk dewa kembali ke telapak tangan Yang Chen. Dan penampilan Yang Chen menjadi semakin tidak berdaya. Paku penusuk dewa juga tidak berguna. Seperti yang diduga, baju besi prajurit pasir raksasa itu seperti dinding tembaga dan penghalang besi. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar kehabisan ide sekarang. Semua cara yang bisa digunakan telah digunakan. Ia bahkan dengan sengaja menyiapkan jimat dalam jumlah banyak, namun tetap saja gagal menembus pertahanan prajurit pasir raksasa. Apakah akan berakhir seperti ini saja? Apakah dia menghabiskan semua usahanya hanya untuk jatuh ke lantai 20? Hal ini membuat Yang Chen mengerutkan kening, tidak mungkin baginya untuk menyerah begitu saja. Dia menarik napas dalam-dalam dan tepat saat dia merasa putus asa, tiba-tiba teringat, benar, aku masih punya harta ajaib yang menang. Dia hampir lupa tentang harta karun ini. Harta karun ini bukanlah sesuatu yang lain, melainkan kuas roh api menyala yang didapatnya dari Kaisar Tiandu. Ketika teringat pada kuas roh api yang membara, mata Yang Chen bersinar dengan kegilaan. Tujuan utama dari kuas roh api menyala ini adalah untuk membuat jimat, tetapi selain membuat jimat, kuas roh api menyala juga memiliki fungsi lain, yaitu merobek ruang. Merobek ruang angkasa adalah kekuatan surgawi yang sangat mengerikan dari Blazing Fire Spirit Bruce. Tahukah Anda apa yang dilambangkan oleh merobek ruang angkasa? Itu melambangkan turbulensi ruang angkasa. Jika Anda terperangkap di dalamnya, kecuali Anda memiliki tingkat kultivasi seni bela diri yang luar biasa, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tentu saja, dengan level Yang Chen saat ini, tidak mungkin dia bisa menggunakan Blazing Fire Spirit Bruce untuk mengobrak-abrik ruang angkasa. Namun, lingkungan di sekitarnya tidak normal. Tempat ini adalah menara ujian, dan ruang di sekitarnya telah disegel dengan larangan oleh keluarga kerajaan. Ini berarti bahwa selama dia menggunakan Blazing Fire Spirit Bruce untuk sedikit melanggar larangan ini, ruang yang disegel oleh larangan tersebut akan terungkap. Semua ruang ini adalah ruang yang tidak stabil, dan merupakan konsep yang berbeda dari ruang stabil di dunia luar. Dan apa yang paling jago dilakukan oleh Blazing Fire Spirit Bruce adalah melanggar larangan. Aku bahkan lupa tentang Blazing Fire Spirit Bruce. Kalau begitu, biarkan prajurit pasir raksasa ini ditarik ke ruang yang tidak stabil itu. Biarkan Blazing Fire Spirit Bruce menghancurkannya, dan aku menolak untuk percaya bahwa prajurit pasir ini tidak dapat dikalahkan. Pikiran Yang Chen jatuh. Seketika ia berlari menuju tepi jurang larangan. Setelah itu, Blazing Fire Spirit Bruce menggambar garis dengan suara mendesing. Lapisan-lapisan larangan jatuh, lalu angin menderu. Ruang yang tidak stabil tiba-tiba muncul, membuat Yang Chen berkeringat dingin. Pada saat ini, prajurit pasir raksasa juga menyusul, dan Yang Chen buru-buru menghindar ke samping. Seketika, prajurit pasir raksasa itu tidak dapat menghentikan langkahnya dan langsung menabrak ruang yang tidak stabil itu. Kekuatan di ruang yang tidak stabil itu terjerat dan terbunuh, dan prajurit pasir raksasa itu segera hancur tak dapat dikenali lagi. Bab 505, Meninggalkan Menara Percobaan. Hal ini membuat Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan diam-diam berkata, itu benar-benar berbahaya. Lapisan ke-20 ini memang luar biasa, dan tidak mudah untuk melewatinya. Jika saya tahu, saya akan mempersiapkan lebih banyak waktu, selama saya memiliki cukup jimat roh, tidak akan ada masalah seperti itu. Bagaimanapun, sekarang dia akhirnya melewati lapisan ke-20. Pada saat ini, lingkungan sekitar berubah. Sejumlah besar aura surgawi penciptaan juga tengah mengalir keluar sekarang. Yang Chen duduk bersila seperti biasa dan memurnikan aura surgawi penciptaan ini ke dalam tubuhnya. Aura surgawi penciptaan yang disediakan oleh lapisan ke-20 sangatlah besar. Setelah Yang Chen memurnikan aura surgawi penciptaan dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya, akumulasi di tubuhnya mencapai tingkat yang luar biasa. Pada saat ini, dia membuka matanya, merasa tenang dan terkejut, ini di luar dugaanku sebelumnya. Kupikir akan sangat bagus jika akumulasiku cukup untuk menembus lapisan kedua alam bela diri asal setelah bergegas ke lapisan ke-20 dalam satu tarikan napas. Aku tidak menyangka bahwa dengan akumulasiku saat ini, aku tidak akan memiliki masalah mencapai puncak lapisan ketiga alam bela diri asal. Memikirkan hal ini, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri,
Kalau begitu, aku mungkin juga bisa menerobos wilayahku di dalam menara percobaan, menggunakan aura surgawi penciptaan. Saat ide ini muncul, Yang Chen tidak ragu lagi. Saat matanya terpejam, truki di dalam tubuhnya berangsur-angsur berubah. Pada saat yang sama, di luar menara percobaan, setelah Yang Chen menerobos, orang-orang yang menonton di sekitarnya semuanya tercengang. Lampu di lantai 20 padam, tetapi Yang Chen tidak keluar dari menara ujian. Selain itu, tidak seperti lantai sebelumnya, lampu di lantai ini padam, tetapi lampu di lantai berikutnya tidak menyala. Mereka semua tahu bahwa Yang Chen telah berhasil lulus ujian. Namun, lampu di lantai 21 tidak menyala, jadi tidak ada yang tahu apakah Yang Chen telah berhasil lulus ujian atau tidak. Lampu di lapisan ke-20 sudah padam. Jadi, apakah Yang Chen lulus ujian atau tidak? Siapa tahu, para anggota tingkat tinggi kota utama Beishan juga berdiskusi tanpa henti. Karena lampunya padam, itu berarti Yang Chen telah gagal dalam persidangan, kan? Mungkin, bagaimana mungkin Yang Chen bisa melewati lapisan ke-20? Selama 1000 tahun terakhir, hanya para jenius keluarga kerajaan yang telah melewati lapisan ke-20. Bagaimana mungkin Yang Chen bisa dibandingkan dengan para jenius keluarga kerajaan? Di depan para jenius keluarga kerajaan, semuanya hanyalah semut, semuanya hanyalah tanah. Gagal dalam ujian. Mo Zijiao mendengarkan kata-kata para diaken ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Bagaimana mungkin kalian tahu? Mereka yang gagal di lapisan ke-20 tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Qi Yang Chen masih tertinggal di menara ujian, yang berarti dia masih hidup. Jika dia masih hidup, itu berarti dia telah berhasil melewati lapisan ke-20. Mendengar perkataan Mo Zijiao, para diaken semuanya tercengang. Perkataan Mo Zijiao tidak sengaja disembunyikan, dan para jenius di sekitar mereka dapat mendengar semuanya dengan jelas. Yang Chen melewati lapisan ke-20. Bukankah ini berarti, Yang Chen telah menjadi orang kedua yang melewati lapisan ke-20 setelah 1000 tahun? Selain itu, dia berasal dari sekte Yuanshan. Malu. Semua orang merasa malu. Namun, orang yang paling merasa malu adalah Mo Zijiao. Sebagai instruktur kota utama Beishan, ia terutama peduli dengan masa depan kota utama Beishan. Sekarang, ia melihat seorang jenius papan atas, yang seharusnya menjadi bagian dari kota utama Beishan, lolos begitu saja. Bagaimana mungkin Mo Zijiao tidak marah? Dia melirik Xiao Stewart dan Menteri Fang dengan dingin, dan berkata dengan dingin, hanya karena orang-orang seperti kalian yang melindungi kepentingan mereka sendiri, kota utama Beishan telah kehilangan seorang jenius papan atas. Bagus, sangat bagus. Setelah masalah ini selesai, sebaiknya kalian menunggu. Wajah para diaken itu berubah. Tentu saja yang paling malu adalah Xiao Stewart dan Menteri Fang. Selain itu, jangan biarkan orang lain berpikir bahwa kota utama Beishan kita pelit dan picik. Ubah peringkat pada prasasti. Mo Zijiao memerintahkan, tempatkan Yang Chen di tempat kedua. Meski kedudukannya seri untuk posisi pertama, kejeniusan kerajaan sudah pasti merupakan hal terpenting, dan tidak mungkin Yang Chen benar-benar akan ditempatkan pertama. Saat para pembuat keputusan tingkat tinggi berdiskusi, para jenius di kota utama Beishan juga ikut berbicara. Di tengah semua keributan itu, ada dua orang yang menonjol. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita. Bukankah itu Han Lingling sendiri? Namun, kali ini Han Lingling tidak sendirian, ada juga seorang jenius di sisinya. Jenius ini tidak lain adalah tunangannya, Ma Zhenghe. Sebagai seorang jenius dari Kabupaten Changning, ketika Ma Zhenghe pertama kali tiba di kota utama Beishan, ia dikagumi dan dihormati. Ini bukan karena hal lain, tetapi karena Kabupaten Changning lebih kuat dari Kabupaten Beishan. Para jenius kota Beishan menatapnya dengan kekaguman dan kerinduan di mata mereka. Hal ini membuat Ma Zhenghe merasa sangat nyaman dan gembira. Perasaan dikagumi terasa di mana-mana. Ketika dia tiba di menara pengadilan, banyak orang merasakan hal yang sama. Namun tak lama kemudian, perasaan kagum itu sirna. Itu bukan karena hal lain selain Yang Chen. Karena Yang Chen, melawan segala rintangan, melewati lapisan ke-19 dan kemudian lapisan ke-20, semua fokus beralih ke pria bernama Yang Chen ini. Siapa yang akan repot-repot memperhatikannya? Lagi pula, meskipun dia, Ma Zhenghe, hebat,
dia tidak akan mampu mengalahkan iblis yang hanya muncul sekali dalam sekian banyak tahun, iblis yang mampu melewati ke-20 lapisan dalam satu tarikan napas. Melihat Ma Senghe tidak senang, Han Lingling tahu bahwa Ma Senghe marah karena Yang Chen mencuri perhatiannya. Jadi, dia sengaja menyinggungnya di saat kritis ini dan berkata, "Senghe, Yang Chen telah melewati lapisan ke-20 sekarang, dan dia cukup menarik perhatian. Apa yang harus kita lakukan? Lingling, jangan khawatir." Ma Senghe melambaikan tangannya, Yang Chen ini baru saja mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah. Sekarang aku telah mencapai alam bela diri Yuan lapisan kedua, bukankah mudah untuk menghadapi anak ini? Dia bukan termasuk jenius terbaik di kota utama Changning, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup untuk menghadapi Yang Chen. Jelas saja, Ma Senghe tidak ikut serta dalam penilaian harta karun Kaisar Tiandu, jadi dia sama sekali tidak mengetahui prestasi pertempuran Yang Chen. Pada saat ini, dia berkata dengan percaya diri, "Lingling, begitu aku mengalahkan Yang Chen kali ini, kamu akan setuju denganku, kan?" Han Lingling berpura-pura malu dan berkata, "Saudara Senghe, apa yang sedang kamu bicarakan? Tentu saja, aku akan melakukannya. Selama kamu bisa mengalahkan Yang Chen, satu-satunya simpul di hatiku akan terlepas, dan aku akan menjadi milikmu. Baiklah, tunggu saja dan lihat saja. Sebentar lagi, aku akan menginjak Yang Chen di bawah kakiku." Wajah Ma Senghe tanpa ekspresi saat dia memutar lehernya. Apakah Han Lingling benar-benar berani berjanji untuk memberikan tubuhnya sebelum mereka menikah? Seberapa bodohnya wanita ini? Niat awalnya menikahi Han Lingling hanya untuk bersenang-senang dengan kecantikannya. Dia akan meninggalkannya begitu saja setelah berkultivasi ganda dengannya. Sekarang Han Lingling melakukan ini, itu lebih cocok untuknya. Bab 506, Aku Menantangmu, Yang Chen. Tidak perlu bertanggung jawab setelah bermain-main, siapa yang tidak mengharapkan itu? Baginya, bermain dengan wanita biasa tidaklah menarik, tetapi bermain dengan wanita muda memang menarik. Sementara itu, di dalam menara percobaan, Yang Chen mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk menerobos tingkat kultivasinya. Memang benar, seperti yang dikatakan Ma Senghe, dia memang berada di alam bela diri Yuan setengah langkah. Namun, itu hanya sebelum memasuki menara percobaan. Itu tidak berarti bahwa dia akan tetap berada di alam bela diri Yuan setengah langkah setelah memasukinya. Sama seperti sekarang, kultivasi seni bela dirinya berfluktuasi, dan dia berada pada tahap yang sangat tidak stabil. Orang-orang yang berpengalaman dapat melihat bahwa ini tidak dapat dihindari selama terobosan tiba-tiba di alam mereka. Justru karena fluktuasi ini, yang berlangsung sekitar 2 jam, kinya tiba-tiba dan jelas berubah. "Hancurkan!" teriak Yang Chen pelan. Segera setelah itu, kultivasi seni bela diri miliknya langsung meningkat dari alam bela diri Yuan setengah langkah ke alam bela diri asal lapisan pertama. Ini bukanlah akhir. Dalam hitungan detik, dia tiba-tiba memasuki lapisan kedua alam bela diri asal. Kemudian, lapisan ketiga alam bela diri asal. Setelah itu, peningkatan yang begitu pesat dalam tingkatan kultivasinya terus berlanjut, karena kultivasi seni bela diri miliknya berhenti di puncak lapisan ketiga alam Yuanwu, nyaris berhenti. Hal ini membuat wajah Yang Chen menunjukkan kegembiraan. Merasakan perubahan drastis dalam dirinya dibandingkan dengan masa lalunya, dia berpikir, sekarang setelah aku memasuki lapisan ketiga alam bela diri asal, aku telah mengambil langkah kedua sebagai seniman bela diri. Hua Wanru, meskipun aku tidak tahu situasimu saat ini, aku bersumpah untuk membunuhmu. Dengan pemikiran itu, Yang Chen duduk bersila dan mulai menstabilkan wilayahnya saat ini. Berbeda dengan sebelumnya, ia telah mengalami 2 kehidupan dan meskipun di kehidupan sebelumnya ia tidak dapat berlatih seni bela diri, kondisi pikirannya masih ada. Hal ini memungkinkannya untuk berkultivasi tanpa khawatir tentang kondisi pikirannya selama tahap awal kultivasinya. Inilah sebabnya ia jarang menstabilkan wilayahnya sebelumnya. Tetapi sekarang setelah dia mencapai alam bela diri asal, segalanya berbeda. Keadaan pikirannya tidak lagi cukup untuk mendukung peningkatan kultivasinya, apalagi peningkatan kekuatannya di beberapa alam saat ini. Jika dia tidak segera menstabilkannya, itu mungkin menyebabkan penyimpangan ki dan pengurangan besar dalam kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat terjadi.
Juga, karena alasan yang sama, dia tidak bisa terus maju di menara percobaan sekarang setelah dia memasuki alam bela diri asal. Dia bisa saja naik beberapa tingkat lagi dengan seni bela diri yang dimilikinya saat ini, tetapi dengan mempertimbangkan kondisi pikirannya, dia tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Maka, setelah menghabiskan hampir 1 jam lagi di menara percobaan, Yang Chen berangsur-angsur bangkit. Sudah waktunya meninggalkan menara percobaan. Aku ingin tahu seperti apa situasi di luar sekarang, Yang Chen bertanya-tanya. Di luar menara pengadilan, kerumunan orang sudah memadati. Banyak orang datang dengan ide untuk menyaksikan keseruannya, dan berita tentang Yang Chen yang lulus dari lapisan ke-20 menara ujian menyebar bagaikan api yang membakar hutan, memenuhi area di luar menara dengan orang-orang. Itu juga saat ketika Yang Chen melangkah keluar dari menara percobaan. Setelah itu, orang-orang di luar menara percobaan mulai mendidih karena kegembiraan. Prestasi Yang Chen yang luar biasa, meski mengundang kecemburuan banyak orang, juga mengundang kekaguman banyak orang lainnya. Banyak sekali orang jenius dari kota utama Gunung Utara yang menjadi penggemar berat Yang Chen. Saat dia muncul, teriakan mereka tak ada habisnya. Bahkan, banyak orang yang berbondong-bondong mendatanginya. Yang Chen menatap kerumunan itu dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah melewati menara ujian, dia akan mendapatkan ketenaran seperti itu di kota utama Gunung Utara. Melihat begitu banyak orang di kota utama Beishan mengelilinginya, dia pikir akan sulit untuk membuat musuh dengan mereka di masa mendatang. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa semua ini adalah perbuatan Mo Zijiao. Mo Zijiao mengelus jenggotnya, melihat sekeliling ke arah Diaken di belakangnya, dan berkata, "Apakah kalian melihat? Ini adalah cara untuk memenangkan Yang Chen. Terlepas dari apapun, dengan alasan bahwa kita tidak dapat bertindak melawannya karena Sekte Yuanshan, Yang Chen telah memiliki beberapa konflik dengan kota utama Gunung Utara kita di wilayah rahasia Kaisar Tiandu. Jika kita ingin Yang Chen tidak menaruh dendam terhadap kota utama Gunung Utara kita di masa depan, cara yang paling sederhana adalah dengan meminta para murid kota utama Gunung Utara untuk mengelilingi dan mendukungnya. Dengan begitu banyak pengagum di kota utama Gunung Utara kita, bahkan jika dia memiliki dendam terhadap kita di masa depan, mengingat semua pengagum ini, dia pasti tidak akan bertindak terlalu jauh. Selain itu, jika salah satu murid perempuan kita kebetulan menarik perhatian Yang Chen dan mereka menikah di masa depan, kota utama Gunung Utara kita hanya akan mendapat keuntungan dan tidak perlu khawatir, mengerti? Itulah strateginya. Keunggulan Yang Chen memikat banyak orang, tetapi banyak jenius di kota utama Gunung Utara tidak dapat mengungkapkan kekaguman mereka karena perbedaan sekte. Kemudian, dia mengucapkan kalimat sederhana. Kalimat apa? Anda bisa melepaskannya dan mengagumi Yang Chen, dia tidak akan keberatan. Dalam sekejap, mereka yang awalnya ditahan pun melepaskannya. Tentu saja sebagian orang senang sementara yang lain khawatir. Mo Zijiao cukup senang dengan strateginya, tetapi ketika dia melihat Yang Chen dikelilingi oleh begitu banyak orang, Ma Senghe tidak dapat menahan perasaan tidak senang. Di masa lalu, dia menggunakan kultivasi bela diri yang kuat untuk menunjukkan kehebatannya di kota Gunung Utara, dan mereka yang dulu mengelilinginya kini berbondong-bondong ke Yang Chen. Yang Chen, wajah Ma Senghe memerah karena marah. Memang, setelah berhasil menembus lapisan ke-20 hanya dengan alam bela diri Yuan setengah langkah, Yang Chen mampu menantang alam yang lebih tinggi. Namun, dia tidak berpikir Yang Chen dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Bagaimanapun, dia juga seorang jenius yang dapat menantang alam yang lebih tinggi, dapatkah Yang Chen benar-benar melampauinya? Melihat semua yang telah diperoleh Yang Chen sekarang, ekspresi Ma Senghe berubah sangat galak. Namun dalam hatinya, dia tertawa. Yang Chen, meskipun kau mungkin tampak mempesona sekarang, begitu aku mengalahkanmu, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Ma Senghe tersenyum tipis. Memang, Yang Chen telah memperoleh banyak hal sekarang, berhasil membuat namanya terkenal di North Mountain County setelah melewati lapisan ke-20. Dia berencana menggunakan Yang Chen sebagai batu loncatan, mengalahkannya dan bangkit di atasnya. Mengingat dia tidak memiliki status di kota Changning dan dikirim ke daerah Gunung Utara seperti barang buangan, jika dia dapat mencapai sesuatu di sini, dia mungkin akan digunakan kembali saat dia kembali ke kota Changning.
Dengan pikiran itu, sudut mulutnya terangkat ke atas, dan tiba-tiba suaranya terkonsentrasi, dia berteriak, "Yang Chen, aku menantangmu." Saat kata-katanya diucapkan, suaranya bergema ke segala arah dan menyambar bagaikan petir di hari yang cerah. Pada saat itu, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Seseorang menantang Yang Chen. Yang Chen juga sangat terkejut. Setelah mendengar suara penantang itu, dia melirik Ma Senghe dan berkedip. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengenal orang ini, tetapi ketika dia melihat Han Lingling di sebelahnya, semuanya menjadi jelas. Seperti yang diharapkan, Han Lingling tidak punya niat untuk menyerah. Kali ini, dia mengundang seorang jenius di lapisan kedua alam bela diri asal. Bab 507, bahkan kucing dan anjing ingin menantangku. Seperti kata pepatah, mudah mengubah pemandangan, tetapi sulit mengubah sifat seseorang. Memang, kemurahan hati Han Tianying telah membuatnya tidak ingin terus bertengkar dengan Han Lingling. Namun, jelas bahwa meskipun dia tidak ingin berdebat dengan Han Lingling, dia tidak berpikiran sama. Tantangan. Apa yang sedang terjadi? Seseorang menantang Yang Chen. Mendengar seseorang ingin menantang Yang Chen, kepala pelayan Su dari samping sedikit terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Guru yang bertanggung jawab, Ma Senghe dan Han Lingling sedang dalam hubungan pertunangan, dan sekarang dia ingin menantang Yang Chen, itu mungkin sebagian besar karena dorongan Han Lingling. Jika kita di kota utama Beishan tidak ingin menyinggung Yang Chen, akan lebih baik untuk menghentikan pertandingan ini." Mo Zijiao tidak buru-buru menjawab Steward Su tetapi berdiri di sana dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, mengusap dagunya seraya berpikir dalam hati. Setelah merenung sejenak, Mo Zijiao melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Tidak perlu panik. Dendam antara Han Lingling dan Yang Chen sudah ada sejak lama, dan mungkin tidak mudah untuk membubarkannya dengan paksa. Kalau begitu, daripada menghalangi, biarkan saja. Karena Ma Senghe ingin menantang Yang Chen, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat Yang Chen sebenarnya. Saya penasaran apakah Yang Chen benar-benar dapat memenuhi standar lantai 20 menara percobaan. Tapi jika Ma Senghe kalah, bagaimana kau tahu bahwa Ma Senghe pasti akan kalah? Dia adalah seorang jenius dari Kabupaten Changning. Meskipun dia bukan orang hebat di sana, dia lebih dari mampu menghadapi Yang Chen." Xiao Steward menjawab dengan dingin, dendamnya dengan Steward Su tampaknya belum terselesaikan. Seperti Xiao Steward, Ma Senghe memiliki rasa superioritas regional yang kuat, itulah sebabnya dia berani menantang Yang Chen. Ia yakin jika dibandingkan dengan Kabupaten North Mountain, bahkan seorang jenius biasa seperti dia dari Kabupaten Changning akan mampu menyapu bersih Kabupaten North Mountain dengan mudah. Kepercayaan dirinya pada awalnya tidak begitu kuat, tetapi ketika dia datang dari daerah Changning ke daerah Gunung Utara dan melihat bagaimana para jenius setempat memandangnya dengan kekaguman dan rasa hormat, ditambah dengan tingkat kultivasi bela dirinya yang jauh lebih tinggi, dia pun mulai merasa lebih unggul. Para kejeniusan North Mountain County terlalu biasa-biasa saja, dan dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Yang Chen mungkin luar biasa, tetapi karena lahir di daerah Gunung Utara, dia ditakdirkan lebih rendah dari Ma Senghe. Terlahir di daerah terpencil seperti daerah Gunung Utara membuat seseorang pada dasarnya lemah, sedangkan dia, Ma Senghe, lahir di daerah Changning, dan meskipun dia tidak bersinar di sana, dia masih lebih kuat dari Yang Chen. Dengan pikiran-pikiran ini yang terus berkecamuk di dalam hatinya, Ma Senghe menjadi semakin percaya diri. Dia menatap Yang Chen tanpa berbicara, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan berkata tanpa ekspresi, "Yang Chen, jika kamu tidak berbicara, haruskah aku menganggap bahwa kamu tidak berani menerima tantanganku? Siapa orang ini? Kau tidak mengenalnya. Dia tunangan Han Lingling dan telah mencapai lapisan kedua alam bela diri asal di usia yang begitu muda." "Apa? Lapisan kedua dari alam bela diri asal? Ya, kalau tidak, apakah menurutmu Yang Chen akan terlalu takut untuk menerima tantangan dan tetap diam? Sekarang saatnya Yang Chen menjadi pusat perhatian setelah berhasil melewati menara ujian. Namun, dia tetap diam, yang menunjukkan bahwa dia tidak berani menerima tantangan. Masih ada kesenjangan yang cukup besar antara alam bela diri Yuan setengah langkah dan alam bela diri asal lapisan kedua. Menurut pendapatku, Yang Chen pasti menyadari celahnya. Meskipun dia juga tidak buruk, dia masih kurang dibandingkan dengan para jenius di lapisan kedua alam bela diri asal.
Jangan lupa, Yang Chen berhasil mencapai lantai 20 menara percobaan, yang berarti dia memiliki kekuatan untuk menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Apakah menembus level itu sangat berharga? Ma Senghe juga seorang jenius, dan dia juga bisa menembus level. Dalam pertarungan sungguhan, Ma Senghe mungkin tidak takut pada Yang Chen, mengingat keunggulannya dalam kultivasi seni bela diri. Mendengar arahan opini publik, Ma Senghe tampak menang pada titik ini, seolah-olah dia telah mencapai kemenangan. Dia memandang Yang Chen dan berkata, "Ada apa, Yang Chen? Apakah kamu takut?" Berdiri di dekatnya, wajah Han Lingling dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya Yang Chen sudah ketakutan. Baru saja Yang Chen terdiam, tidak mengatakan apapun. Karena dia benar-benar tidak ingin menjelaskan apapun. Sungguh melelahkan untuk menjelaskannya setiap saat. Namun, jelas bahwa jika dia tidak menjelaskan, Ma Senghe masih berpikir bahwa dia sangat berkuasa dan dapat tidak menghormatinya sesuka hati. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata tanpa daya, "Namamu Ma Senghe. Memangnya kenapa kalau begitu?" Ma Senghe menyilangkan tangannya, rasa percaya dirinya tumbuh dari awalnya tidak yakin menjadi sangat besar sekarang. Dia pikir Yang Chen tidak istimewa. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan santai, "Kamu baru saja mengatakan ingin menantangku. Ya, apakah kamu takut?" Ekspresi ganas dan muram di wajah Ma Senghe muncul. Yang Chen mengangkat bahu dan berkata, "Takut? Maaf, tapi sepertinya kamu salah paham. Kalau kamu terlalu bodoh untuk mengerti, baiklah, aku bisa menjelaskannya padamu. Apa kamu melihat menara percobaan ini? Aku baru saja sampai di lantai 20. Kamu bisa sampai di lantai berapa?" Mendengar Yang Chen berbicara tentang menara percobaan, Ma Senghe bingung, "Apa maksudmu?" "Maksudku sederhana, pergilah ke menara ujian terlebih dahulu, capai lantai 20, lalu tantanglah aku." Yang Chen tidak ingin membuang-buang kata lagi, "Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan kota utama Beishan selama 1 atau 2 hari. Tunggu sampai kau selesai dan datanglah menemuiku. Aku akan dengan senang hati menerima tantanganmu." Ma Senghe tercengang oleh kata-kata Yang Chen. Tanpa sadar, dia ingin menantang lantai 20 menara percobaan, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak akan berhasil sampai di sana. Jika dia bisa, mengapa dia harus ditinggalkan seperti pion oleh Kabupaten Changning? Melihat Yang Chen hendak pergi, Ma Senghe tidak mau menyerah pada kesempatan besar ini untuk membuat namanya terkenal. Dia menunjuk Yang Chen dan berteriak, "Yang Chen, kurasa kau terlalu takut untuk menerima tantanganku." Yang Chen menajamkan telinganya dan mencibir, "Ma Senghe, kupikir aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas. Jika itu orang lain, selama pikirannya sehat, mereka bisa mengerti kata-kataku, tetapi tampaknya kecerdasanmu agak kurang. Kau menghinaku." Ma Senghe tiba-tiba menyadarinya. Ekspresi Yang Chen berubah dingin. "Menghinamu? Maaf, aku tidak pernah bermaksud menghinamu. Hanya saja kecerdasanmu memaksaku untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu bilang aku tidak menerima tantanganmu, yah, aku memberimu kesempatan. Aku membiarkanmu menantang lantai 20 menara, tetapi kamu tidak menerimanya. Mengapa aku harus menerima tantanganmu?" Sambil berbicara, Yang Chen meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, "Bagaimana mungkin kau pikir sembarang orang yang datang dapat menantangku? Ada begitu banyak orang yang ingin menantangku, haruskah aku menerima mereka semua? Maaf, kau mungkin sedang menganggur, tetapi aku sangat sibuk." Bab 508, kompetisi dimulai. Beberapa hal, jika Anda tidak membantahnya, semua orang akan menganggap Anda lemah. Dan jika Anda tidak menjelaskan, orang lain tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Sama seperti Yang Chen yang hanya terdiam sebelumnya, semua orang mengira dia takut. Tetapi sekarang setelah Yang Chen menjelaskannya, banyak orang pasti mulai menyadarinya. Ya, Yang Chen tidak punya alasan untuk setuju dengan Ma Senghe ini. Jika setiap Tom, Dick, dan Harry dapat menantang Yang Chen, bukankah dia akan kelelahan setiap hari? Yang Chen tidak punya alasan untuk setuju dengan Ma Senghe. Adakah yang bisa menantang Yang Chen kita? Ma Senghe, karakter macam apa dia? Cepatlah pergi. Ma Senghe merasa bahwa orang-orang yang awalnya mendukungnya telah dibungkam oleh kata-kata sederhana Yang Chen, yang membuatnya sangat marah. Memikirkan tentang kucing dan anjing yang disebutkan Yang Chen sebelumnya, wajahnya memerah karena marah.
Pada saat ini, Ma Senghe menunjuk Yang Chen dan berteriak dengan marah, "Yang Chen, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa aku, Ma Senghe, adalah seekor kucing atau anjing? Biarkan aku memberitahumu, aku dari Kabupaten Changning." "Cukup, kau ingin mengatakan bahwa kau seorang jenius dari Kabupaten Changning, kan? Jadi kenapa mengenakan gelar Kabupaten Changning membuatmu lebih unggul dariku dari Kabupaten Gunung Utara?" "Maaf, kurasa tidak. Jika kau ingin menggunakan Kabupaten Changning sebagai argumenmu, aku minta maaf, tetapi aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Aku akan pergi sekarang." Yang Chen berbalik dan berjalan pergi. Seperti yang dia katakan, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Hal ini membuat Ma Senghe agak tidak berdaya. Dia ingin menantang Yang Chen dengan lancar. Kebanyakan orang jenius, ketika menghadapi tantangan, akan setuju karena marah, merasa harga diri mereka telah diprovokasi dan dihina. Sangat mudah untuk memulai pertengkaran. Tetapi Yang Chen tidak bermain sesuai aturan sama sekali. Pada saat ini, dia mendapat tatapan dingin, dan sekelompok orang dari kota utama Beishan juga mulai menatapnya. "Ya, Ma Senghe ini selalu membicarakan Kabupaten Changning. Apakah dia benar-benar merasa lebih unggul?" "Benar sekali, sayang sekali awalnya aku mengaguminya. Orang ini selalu membicarakan Kabupaten Changning kemana-mana. Bagaimana mungkin dia menganggap kami, warga Kabupaten North Mountain, lebih rendah dari mereka di Kabupaten Changning?" Kebanyakan orang memiliki preferensi terhadap hal-hal yang eksotis tetapi tidak menyadarinya. Namun, setelah mendengar perkataan Yang Chen seperti ini, semua orang merasa bahwa pola pikir mereka salah, terutama karena Ma Senghe sendiri merasa dirinya lebih unggul. Apakah orang-orang Kabupaten Changning lebih unggul dan orang-orang Kabupaten Gunung Utara lebih rendah? Mengapa? Melihat dirinya diisolasi, Ma Senghe menjadi semakin malu dan mulai panik. Han Lingling, yang telah menonton dari samping, mengutuknya sebagai pemborosan dalam hatinya tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia mengirim transmisi suara langsung ke Ma Senghe, "Ma Senghe, Yang Chen adalah orang yang hanya peduli dengan keuntungan. Jika kamu ingin melawannya, premisnya adalah memancingnya dengan beberapa batu roh. Jika tidak, dia tidak akan memakan umpannya. Harus dikatakan bahwa membenci seseorang juga akan membuat seseorang lebih memahami orang lain." Han Lingling jelas telah melakukan ini, karena dia sangat mengenal Yang Chen. Setelah mengetahui bahwa Yang Chen sangat pragmatis, Ma Senghe segera berteriak, "Yang Chen, jangan terburu-buru. Jika menurutmu membiarkanku bertarung denganmu adalah hal yang memalukan, mari kita tambahkan sedikit taruhan untuk membuat kompetisi lebih menarik. Bagaimana menurutmu?" Yang Chen tampaknya sedang menunggu kata-kata ini secara khusus. Begitu kata-kata itu jatuh, dia menoleh sambil tersenyum, menatap Ma Senghe, memegang bahunya, dan berkata dengan santai, "Taruhan macam apa, saudara Ma? Tolong beritahu." Dia telah menunggu Ma Senghe mengatakan ini sejak awal. Dia tahu betul bahwa Ma Senghe dan Han Lingling berada di kubu yang sama. Han Lingling tahu orang macam apa dia dan pasti akan memberitahu Ma Senghe cepat atau lambat. Sebagaimana dugaannya, ternyata apa yang terjadi sesuai dengan apa yang diantisipasinya. Ma Senghe terus terang dan tidak ragu-ragu, 1 juta batu roh. "Jika aku menang, kau beri aku 1 juta. Jika aku kalah, kau beri aku 1 juta. Apakah semua jenius dari Kabupaten Changning begitu pelit?" Yang Chen berkedip, "Kamu telah mencapai alam bela diri asal. Bagaimana kamu bisa lebih pelit daripada alam bela diri roh? Dan kamu baru saja berbicara tentang Kabupaten Changning. Bagaimana menurutmu, Kabupaten Pegunungan Utara kita memiliki minimal 1 juta batu roh untuk berjudi. Menurutmu apa yang dapat dilakukan oleh 1 juta batu roh ini? Memberi sedekah kepada pengemis. Ya, apakah semua orang di Kabupaten Changning begitu pelit? Ya ampun, pantas saja menjadi seorang jenius dari Kabupaten Changning, bahkan 1 juta sangat pelit." Para jenius di samping tidak dapat menahan diri untuk mengejek dengan sarkasme. Sebenarnya, Ma Senghe juga tidak berdaya. Meskipun Yang Chen sebelumnya pernah bertarung dengan Cao Ming dan Han Lingling, dan Han Lingling dengan santai menawarkan 5 juta batu roh, tidak dapat dikatakan bahwa Han Lingling murah hati. Itu karena Han Lingling tidak mengerti konsep 5 juta, dan batu-batu roh itu disediakan oleh ayahnya. Tapi bagaimana dengan Ma Senghe?
Ma Senghe memang berada di Kabupaten Changning, tetapi dia bukan bintang papan atas. Sebagian besar sumber daya di kota utama Changning terkonsentrasi pada bakat-bakat kelas 1. Apa hubungannya itu dengan bakatnya? Meskipun penampilannya tampak cemerlang, dia hampir tidak memiliki banyak batu roh di tangannya. Tetapi para jenius di North Mountain County tidak berpikir demikian. Mereka telah menyaksikan pertandingan Yang Chen sebelumnya, yang bertaruh 5 juta batu roh. Sungguh memalukan bahwa Ma Senghe hanya dapat menawarkan 1 juta setelah menahannya begitu lama. Bohong jika Ma Senghe tidak marah, tetapi sekarang dia sangat ingin Yang Chen menyetujui tantangannya. Di mana dia bisa berpikir sebanyak itu? Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan, setelah menahannya untuk waktu yang lama, bergumam, 3 juta batu roh. Tidak tertarik. Yang Chen menguap. 5 juta. Ma Senghe melotot padanya, hatinya berdarah. Oh. Yang Chen berdiri di tempat dan mengedipkan matanya, biarkan aku memikirkannya sejenak. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berurusan dengan Ma Senghe. Meskipun 5 juta batu roh mungkin bukan masalah besar, itu jelas merupakan transaksi yang bagus untuk waktu yang dihabiskan. Kalau begitu, ini adalah kesepakatan yang layak dilakukan. Yang Chen melirik Ma Senghe yang cemas dan menguap, baiklah, 5 juta batu roh, mari kita selesaikan itu. Aku ingin tahu, saudara Ma, kapan dan di mana pertempuran ini akan terjadi. Lebih baik bertemu di suatu hari daripada memilih hari. Hari ini, saudara-saudara senior dan junior dari kota utama Beishan berkumpul di sini, jadi mari kita adakan kontes di sini. Sekarang, Yang Chen, aku akan menunjukkan belas kasihan. Ma Senghe memutar lehernya, mengatakan ini seolah-olah dia takut Yang Chen akan menarik kembali kata-katanya. Yang Chen tahu apa yang dipikirkan Ma Senghe. Pihak lain sengaja memilih tempat ini untuk bertarung, apa rencananya? Dia ingin membuat namanya terkenal dengan memenangkan pertempuran melawan Yang Chen. Sayangnya baginya, menang melawan Yang Chen, itu tidak semudah itu. Saudara-saudara senior dan junior dari kota utama Beishan, mohon minggir. Hari ini saya akan bertanding dengan Yang Chen di sini, dan saya harap kalian semua akan menghargai saya. Mulut Ma Senghe melengkung, dan dia sudah siap secara mental untuk pertempuran yang akan datang untuk membuat namanya terkenal. Bab 509, membalikkan meja. Menghancurkan orang yang tidak berguna tidaklah berarti. Namun menghancurkan seorang jenius adalah hal yang berbeda. Setelah menghancurkan kejeniusan ini, ia bisa mendapatkan kejayaan tertinggi. Saat itu, ia yang awalnya berada di titik terendah dalam hidupnya dan ditinggalkan oleh Kabupaten Changning, akan langsung memiliki semua yang dimiliki Yang Chen. Saat itu, bagaimana mungkin Han Lingling bisa masuk ke dalam pandangannya? Memikirkannya, keserakahan muncul di wajah Ma Senghe. Baginya, semua ini hanya membutuhkan mengalahkan Yang Chen, melalui proses yang begitu sederhana. Tidak akan memakan waktu lama. Para jenius di kota utama Beishan sangatlah bijaksana. Semua orang menikmati menonton kegembiraan itu. Melihat Yang Chen akan menghadapi Ma Senghe, mereka secara alami memberi jalan untuk memberi ruang yang cukup bagi Yang Chen dan Ma Senghe. Terlebih lagi, dengan kehadiran tingkat tinggi kota utama Beishan, pertempuran mereka tidak akan benar-benar menyakiti orang lain. Yang Chen, jangan khawatir, ini akan cepat. Ma Senghe mencibir dan memberi isyarat. Sebuah pisau panjang muncul di tangannya. Saat dia memegang pisau, cahaya ungu muncul di bilahnya. Cahaya yang mengalir ini jelas merupakan efek dari metode kultivasi yang dipraktikkan oleh Ma Senghe. Saat metode ini diaktifkan, itu juga saat Ma Senghe melancarkan gerakannya. Pisaunya mengalir dengan warna-warna cemerlang, langsung memenuhi ruang di sekitarnya. Kemudian, cahaya berkumpul bersama, menyapu dan menyerang Yang Chen secara langsung. Betapa kuatnya, kekuatan yang sangat kuat. Saat cahaya itu muncul, para penonton di sekitarnya terkejut dan mundur. Mereka semua merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari serangan Ma Senghe. Untuk sesaat, pertarungan menjadi tidak terduga. Siapa yang akan menang? Saat semua orang tengah memikirkan hal ini, tiba-tiba Yang Chen mengangkat tangannya. Dia tidak mengeluarkan senjata, dia hanya mengangkat tangannya pelan-pelan. Pada saat Yang Chen mengangkat tangannya, aura yang kuat mulai menyelimuti tubuhnya. Aura ini adalah aura intens yang telah dicapainya di puncak lapisan ketiga alam Yuanwu saat ia keluar dari menara percobaan.
Saat aura ini dilepaskan, seluruh pemandangan menjadi terkejut. Semua orang tercengang, tidak yakin bagaimana mengungkapkan perasaan mereka. Melihat Ma Senghe, dia sudah gemetar ketakutan, matanya penuh kengerian, bercampur dengan penyesalan. Namun, pada titik ini, sudah terlambat untuk menyesal. Lapisan ketiga alam Yuanwu. Yang Chen mencapai lapisan ketiga alam Yuanwu, kapan ini terjadi? Ketika orang banyak itu sedang berdiskusi, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang keras. Seekor naga listrik yang kuat meraung, kilat dan percikan api menyelimuti seluruh area. Hanya dalam sekejap, naga listrik itu menghilang, dan Ma Senghe berdiri kaku di tempatnya, keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya, senjatanya jatuh ke tanah. Apa yang telah terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Saat ini, semua orang hanya melihat naga listrik meraung, tetapi tidak tahu hasilnya. Karena semua orang penasaran, Ma Senghe menghela nafas dengan susah payah dan berkata, "Aku kalah." Yang lain tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi Ma Senghe tahu dengan sangat jelas. Pada saat itu, Yang Chen telah menunjukkan belas kasihan. Ketika naga listrik itu menyapu dirinya, naga itu hanya melukai lengan kanannya dan tidak melukai bagian tubuhnya yang lain. Jika tidak, Ma Senghe tahu betul bahwa tidak akan ada kesempatan baginya untuk selamat. Tanpa pilihan lain, dia harus mengakui kekalahan. Bukan karena belas kasihan Yang Chen yang menyentuhnya, tetapi lebih karena jarak antara dirinya dan Yang Chen terlalu besar. Hanya dengan gerakan sederhana, Yang Chen bisa dengan mudah memusnahkannya. Anak baik, Mo Zijiao mengamati semuanya dengan jelas. Awalnya, saat aku mengamati Ki anak ini, aku merasa dia menyembunyikan sesuatu. Jika dia mengamati lebih cermat, dia tentu akan tahu tingkat kultivasi seni bela diri Yang Chen. Namun, dia tidak melakukan itu. Dia tahu bahwa Yang Chen telah mencapai alam bela diri Yuan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sekarang sekilas, Yang Chen benar-benar mencapai lapisan ketiga alam bela diri Yuan. Benar, kita hampir lupa bahwa Yang Chen telah melewati lantai 20 menara ujian, jumlah aura surgawi penciptaan yang mencengangkan, yang akan meningkatkan kultivasi seni bela diri Yang Chen ke tingkat yang tinggi. Pelayan Su bergumam. Menyadari hal ini, para jenius lainnya di kota utama Beishan juga mengerti. Tidak heran tingkat kultivasi seni bela diri Yang Chen setinggi itu. Karena orang-orang memasuki menara percobaan sebagai setengah langkah di alam bela diri Yuan, tetapi itu tidak berarti mereka masih demikian saat mereka keluar. Yang Chen telah mencapai lantai 20 dalam satu tarikan napas. Bagaimana mungkin kultivasi seni bela dirinya tidak meningkat di bawah jumlah aura surgawi penciptaan yang mencengangkan? Hanya saja tidak ada yang memikirkannya pada awalnya. Sekarang setelah mereka mengingatnya, mereka menyadari betapa bodohnya pikiran awal mereka. Ma Senghe benar-benar menyesal sekarang. Dia bahkan berani bersaing dengan seorang jenius yang telah mencapai lapisan ketiga alam Yuanwu dan melewati lantai 20 menara percobaan. Bukankah itu bunuh diri? Pada saat ini, Yang Chen tidak mau repot-repot berdebat dengan Ma Senghe. Dia tahu betul bahwa tindakan Ma Senghe sepenuhnya karena dorongan Han Lingling. Tanpa dorongan Han Lingling, dia dan Ma Senghe tidak akan punya dendam, dan Ma Senghe tidak akan menantangnya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tidak lagi membuang-buang kata dan berbicara langsung, "Saudara Ma, saya menghargainya." Tentang batu roh, Ma Senghe menghela napas. Sekarang setelah menyadari perbedaannya dengan Yang Chen, dia tidak ingin membandingkan dirinya dengan Yang Chen lagi. Dia mengeluarkan tas penyimpanan berisi 5 juta Spirit Stone dari dadanya. Dengan ayunan tangannya, Ma Senghe melemparkan Spirit Stone ke Yang Chen. 5 juta Spirit Stone, tidak kurang satu pun. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menghitungnya, kata Ma Senghe. Tidak perlu, aku percaya pada saudara Ma. Yang Chen mengumpulkan batu roh. Setelah itu, Yang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Dia hanya menatap Han Lingling dengan senyum tipis dan tatapan dingin, lalu pergi tanpa melanjutkan masalah itu. Ma Senghe kini benar-benar patah semangat. Saat mendengarkan ejekan dari banyak orang jenius di kota utama Beishan, ia menyadari sepenuhnya kekurangannya sendiri. Apakah ia kurang berbakat? Tidak, ia berbakat. Hanya saja kesombongan, daya saing, dan kecemburuannya membuatnya melupakan esensi dari kultivasi seni bela diri.
Itu pula yang menjadi alasan mengapa ia tidak pernah bisa menjadi yang terkuat dalam jangka waktu yang lama, karena yang harus dilampauinya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Memikirkannya, kemarahan di hati Ma Senghe berangsur-angsur mereda. Meskipun 5 juta batu roh itu banyak, mereka juga memberinya pelajaran yang berat. Dia tidak berencana untuk berbicara dengan Han Lingling tentang batu roh lagi. Namun, Ma Senghe merasa bahwa dia sangat murah hati dengan tidak menyebutkannya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah bertemu dengan Han Lingling. Pada saat ini, ketika dia kembali ke sisi Han Lingling, dia berkata dengan dingin, "Ma Senghe, kita tidak cocok. Jangan datang menemuiku lagi." Bab 510, Kota Utama Beishan mengambil sikap. Hal ini mengejutkan Ma Senghe. "Han Lingling, apa maksudmu?" Wajah Ma Senghe menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Apa, kamu masih tidak mengerti? Maksudku, perjanjian pernikahan kita sekarang batal. Lagi pula, kita hanya tunangan dan tunangan, belum menikah. Bukankah mungkin untuk mengakhiri perjanjian kapan saja? Mulai sekarang, kamu jalan sendiri, dan aku jalan sendiri." Kenapa? Ma Senghe bingung dengan kata-kata Han Lingling yang tiba-tiba. Dia tidak pernah menyangka Han Lingling akan mengucapkan kata-kata seperti itu secara tiba-tiba. Memang, bagi pasangan yang sudah bertunangan, kata-kata "belum menikah" menyiratkan bahwa pertunangan itu sangat mudah dibatalkan. Namun, atas dasar apa Han Lingling ingin membatalkan pertunangan itu? Apakah hanya karena ia baru saja kalah dari Yang Chen? Tebakannya tidak buruk. Han Lingling sama sekali tidak menghiraukan Ma Senghe. Menurutnya, jika Ma Senghe tidak bisa mengalahkan Yang Chen, apa gunanya dia? Dia ingin membatalkan pertunangan, dia ingin menemukan pria yang lebih kuat dari Ma Senghe, dia ingin menemukan seseorang yang bisa mengalahkan Yang Chen dan menghancurkan semua prestasinya di hadapannya. Akan tetapi, ketika dia memikirkan hal-hal ini, dia terlebih dahulu melupakan kondisinya sendiri. Dia hanya berpikir bahwa dengan kecantikannya, dia bisa melakukannya. Dia sangat cantik, dan latar belakangnya pun tidak buruk, jadi dia yakin bahwa dia bisa melakukannya. Tentu saja, itu hanya apa yang dipikirkannya secara naif. Jadi, dia bisa dengan berani mengatakan langsung pada Ma Senghe, "Mari kita putuskan pertunangan kita." Sekarang, Ma Senghe sangat marah hingga ingin tertawa. Lagi pula, seperti kata pepatah, seekor unta yang mati lebih besar dari seekor kuda. Memang, Yang Chen mengatakan bahwa latar belakangnya di Kabupaten Changning tidak terlalu penting, tetapi dia memiliki kualifikasi untuk mengatakannya. Ini juga membuat Han Lingling merasa bahwa latar belakangnya di Kabupaten Changning benar-benar tidak terlalu penting, tetapi dia lupa bahwa dia sama sekali berbeda dari Yang Chen. Sekarang Han Lingling ingin membatalkan pertunangan, Ma Senghe tidak akan peduli lagi. Dia berkata dengan dingin, "Bukankah begitu? Kalau begitu, baiklah, mari kita batalkan pertunangannya." Tepat saat keduanya memutuskan hal ini, tiba-tiba, Mo Zijiao memimpin beberapa diaken. "Lingling," kata Mo Zijiao saat dia tiba. Pada saat ini, Han Lingling juga menyadari kedatangan Mo Zijiao. Dia sangat jelas tentang statusnya dan tidak berani mengabaikannya. Dia segera berkata dengan hormat, "Paman Mo." "Penatua Mo." Ma Senghe juga tidak berani lalai. Mo Zijiao menganggukkan kepalanya, lalu menatap Han Lingling dengan serius, "Lingling, jangan salahkan Paman Mo. Baru saja, Paman Mo dan beberapa diaken memutuskan bersama bahwa karena kamu terus-menerus menargetkan Yang Chen dan melakukan kesalahan tanpa penyesalan, aku telah memutuskan untuk mencabut semua hakmu di kota utama Beishan. Sederhananya, mulai sekarang, kamu akan menjadi orang biasa." Sebenarnya, Mo Zijiao sangat marah. Pada tahap ini, bakat Yang Chen terlalu mengesankan, jadi mereka, kota Beishan, mau tidak mau membangun hubungan baik dengannya. Namun, saat ini, ada beberapa hama yang bersikeras membuat masalah bagi Yang Chen di bawah bendera kota utama Beishan, menambah kekacauan di kota mereka. Bagaimana mungkin Mo Zijiao tidak marah? Jelaslah, hama itu adalah Han Lingling. Namun, saat berhadapan dengan Han Lingling, dengan putri Han Tianying, meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa melampiaskannya. Dia hanya bisa mengatakan dengan jelas bahwa jika kamu benar-benar ingin menargetkan Yang Chen, maka lakukanlah tanpa menggunakan nama kota utama Beishan. Dia telah menyampaikan hal ini kepada Han Tianying sebelumnya,
Dan meskipun Han Tianying tidak hadir, dia telah menggunakan deteksi jiwa surgawi untuk memantau situasi dengan sangat jelas. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat putrinya yang ingin menargetkan Yang Chen? Jadi, Han Tianying diam-diam setuju, tetapi karena Han Lingling adalah putrinya, dia tidak bisa berbicara begitu saja. Dalam kasus itu, sebagai orang luar, dia tentu harus menjelaskan dengan sangat jelas kepada Han Lingling apa keputusan kota utama Beishan. Pada saat ini, Han Lingling tidak pernah menyangka bahwa Mo Zijiao akan mengatakan hal-hal ini kepadanya, dan dia membelalakan matanya. "Paman Mo, kamu pasti bercanda denganku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa melucuti kekuasaanku di kota utama Beishan?" "Maaf, Lingling, ini adalah keputusan yang dibuat oleh semua orang." Mo Zijiao melihat bahwa Han Lingling masih belum mengerti dan nadanya berangsur-angsur menjadi tidak sabar. Han Lingling masih tidak mengerti dan berteriak, "Paman Mo, aku ingin bertanya kepada ayahku. Ayahku setara denganmu. Atas dasar apa kau mengatakan bahwa kekuatanku akan tercabut hanya dengan bertanya? Aku harus bertanya kepada ayahku terlebih dahulu." Mendengar Han Lingling berkata demikian, Mo Zijiao tiba-tiba menjadi dingin sekujur tubuhnya. Rasa dingin ini menyebar, berasal dari ki seorang ahli alam bela diri sejati. Han Lingling tidak memiliki kultivasi seni bela diri, jadi wajar saja, dia tidak bisa menahannya. Merasakan dingin yang keluar dari tubuh Mo Zijiao, tubuhnya bergetar, dan dia terlalu takut untuk berbicara. Mo Zijiao pada awalnya tidak ingin kehilangan kesabarannya, tetapi Han Lingling berani menunjukkan ketidaksenangannya di depannya. Hanya karena kamu adalah putri Han Tianying, dan dia tidak bisa mengendalikanmu, bukankah aku juga bisa?" Mo Zijiao tidak repot-repot mengatakan apapun lagi, dan berkata dengan tegas, "Han Lingling, para petinggi kota utama Beishan telah membuat keputusan untuk mencabut hak-hakmu. Pada saat yang sama, mereka ingin kamu menyelesaikan pernikahanmu sesegera mungkin. Ma Zhenghe, kamu juga, bisakah kamu berbicara dengan para tetuamu dan menyelesaikan pernikahanmu? Tentu saja, dengan melakukan ini, orang lain akan dapat mengelola Han Lingling." Mendengar ini, Ma Zhenghe berkata dengan dingin, "Penatua Mo, bukan karena junior ini menentangmu, tapi tadi, Han Lingling sendiri yang mengusulkan untuk membatalkan pertunangan kita." "Apa?" Mo Zijiao menatap Han Lingling, "Kenapa?" Han Lingling panik pada saat ini. Dia dapat melihat bahwa Mo Zijiao tidak lagi bersikap memanjakan dan penuh kasih sayang kepadanya seperti sebelumnya. Ma Zhenghe tidak menunggu Han Lingling berbicara, dan dengan tenang berkata, "Dia tidak menganggapku layak untuknya." Mo Zijiao menatap Han Lingling, yang masih memandang rendah Ma Zhenghe, dan mendesah dalam-dalam. Dia terlalu malas untuk membantu Han Lingling menyelesaikan situasi dan menatapnya dengan dingin, "Karena kamu sudah membatalkan pertunangan, Paman Mo akan mencarikanmu yang lebih baik di kota utama Beishan nanti." "Menemukan seseorang dari kota utama Beishan? Tidak mungkin. Jika aku, Han Lingling, harus menikah, aku harus menikahi seseorang yang lebih kuat dari Ma Zhenghe. Mengapa aku harus menikahi seorang jenius dari kota utama Beishan?" teriak Han Lingling dengan marah. "Kau ingin menikahi seseorang yang lebih kuat dari Ma Zhenghe? Baiklah, Han Lingling, jika kau tidak mendengarkan pengaturan kota utama Beishan, kau dapat meninggalkan kota utama Beishan sekarang. Jika kau merasa memenuhi syarat dan mampu menemukan seseorang yang lebih baik dari Ma Zhenghe, Paman Mo tidak akan menghentikanmu. Namun jika kau tidak mendengarkan pengaturan kota utama Beishan, tentu saja tidak perlu terus menggunakan reputasi kota utama Beishan." Mo Zijiao berkata dengan dingin. Hal ini membuat Han Lingling berdiri seperti ayam kayu, terlalu takut untuk berbicara, memikirkan seperti apa jadinya dia tanpa perlindungan kota utama Beishan.